Kau mau jadi menantuku, kau nanti akan hamil. Aku tak ingin kau hamil menyanyi. Aku ingin kau saat hamil baca Quran. Baca Quran. Mana anda baca Quran tak berbunyi? Baca Quran berbunyi. Enggak pandai, Mak. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Anakku masih ada 17 lagi yang ngantri. Oh, padahal tak ada. Dia mau mengelakkan yang satu ini aja. Menangislah dia. Mama, aku siap ngaji. Ngaji, ku kasih kau waktu sebulan. Tak pandai kau ngaji, lulus. Tak dapat kau mengaji, apa boleh buat? Kau tak lulus. Mau ngajilah dia serius. Begitu bulan berikutnya datang. Terjadi perbedaan pendapat di antara pakar-pakar pendidikan. Yang satu mengatakan pendidikan anak itu dimulai sejak anak bisa menerima respon secara positif, yaitu setelah dia mumayyiz, bisa membedakan mana makanan, mana kotoran, mana baik, mana buruk. Kira-kira umur 5-6 tahun, baru dimulai pendidikan di situ. Yang kedua, mengatakan pendidikan diawali ketika anak sudah mulai bersemi dalam kandungan. Di situ sudah dimulai pendidikan. Yang ketiga, mengatakan pendidikan baru bisa dimulai justru lebih besar setelah dia dewasa. Setelah dia SMP, akil balik, baru bisa dimulai pendidikan. Sebelum itu tidak bisa. Di antara tiga pendapat ini, ibu-ibu condongnya kemana? Emang kalau lapar payah berpikir memang. Baru jam 11 kurang. Ibu-ibu yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai setelah remaja akil balik, angkat tangan. Masya Allah. Ibu-ibu, satu orang cuman. Ibu-ibu yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai setelah anak menerima respon mumayyiz baik buruk. Angkat tangan. Ibu-ibu yang mengatakan memulai pendidikan sejak anak di dalam kandungan. Ramai sekali. Sekarang judul kita tidak menurut pakar tapi mengikut Rasulullah. Apa kata Nabi SAW kepada para laki-laki? Ikhtaru linutafikum. Pilihlah di mana kamu menyemai bibit tanaman, pilihlah tanah yang baik. Maka ketiga-tiga teori tadi salah semuanya. Karena menurut akal manusia, apa kata pepatah orang Melayu? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah, tahu galah? Buluh, tahu buluh? Bambu. Tak juga tahu bambu, payah betul lah ceramah ini. Kalau bambu panjang sejengkal, jangan hendak mengukur lautan. Ternyata pakar-pakar tadi tak ada yang betul. Yang betul kata Nabi SAW, pilihlah tanah tempat kamu menyemai bibit tanaman. Setelah dewasa, salah. Setelah remaja, salah. Setelah mumayyiz, salah. Dalam kandungan, salah. Yang betul mana? Pendidikan anak dimulai sejak memilih ibunya. Maka wahai kalian, wahai laki-laki yang sedang berada di dalam penjara, insya Allah semua bapak-bapaknya baik-baik semua insya Allah, amin. Maka pendidikan diawali ketika memilih ibunya. Maka laki-laki ketika menikah, dia tidak hanya memperturutkan hawa nafsu, tapi yang bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya. Anak-anak muda ini berubahlah kalian berpikir, do you marry me? Maukah menikah dengan aku? Bukan itu yang kau ucapkan. Maukah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku? Mesti mengerti, mesti paham. Kalau tidak, dia akan menturunkan hawa nafsu saja. Mau mencari yang tinggi, yang putih, yang mancung. Tapi tak ada otaknya. Nggak, kasar kali Ustaz. Oke, kita lembutkan sedikit. Tak ada otaknya.
Untuk apa? Oleh sebab itu maka coba tengok dalam Al-Quran. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanam-tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman yang tak baik. Setelah cerita tanah dan tanaman, langsung cerita kepada Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa hubungan tanah dengan Nabi Nuh? Bibit bagus ditanam di tanah yang tak bagus, maka tumbuh pokok kaktus. Durinya tajam, bunganya tak harum, dicium silap-silap hidung bengkak. Tapi kalau ditanam di tanah yang subur, tumbuhlah bunga mawar yang harum semerbak. Ditengok mata kita tenang, harumnya wangi bukan main. Betul? Tapi bukan bunga ini. Karena ini bunga plastik. Pelajaran yang pertama, ibu juga begitu, Bu. Ibu akan memilih calon menantu. Maka ibu pilihlah calon menantu yang akan bisa menjadi ibu bagi cucu-cucu ibu. Maka nanti kalau datang anak lajang ibu membawa perempuan, ibu tanya dia, kau sanggup tak nanti mendidik cucuku menjadi cucu yang soleh dan solehah? Sanggup apa tidak? Tak bisa tuh, pikir balik. Tapi kalau kata dia, insya Allah mama, aku akan mendidik cucu-cucu mama solehah seperti mama. Apa kata ibu? Wow, gua banget. Mudah-mudahan ibu semua dapat menantu solehah-solehah. Ini yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam punya bapak namanya Azar. Siapa nama bapaknya? Azar. Azar itu kerjanya membuat patung. Semua patung-patung di zaman itu tertulis di tengkuknya, made in Azar. Dia yang tukang buat tak patung. Kira-kira kalau tukang buat patung baik apa jahat? Jahat. Penyembah berhala, tukang buat patung. Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan ayah? Marahnya Azar. Azar ini orangnya pemarah, bukan main. Apa kata dia? La illam tantahi. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka. Ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia. Pergi kau ke sana jauh-jauh. Ada tak suami ibu macam itu? Dalam hati mirip Pak Ustaz. Tapi ternyata anaknya baik, soleh, lembut. Nama anaknya Ibrahim. Kenapa Ibrahim itu baik? Padahal bapaknya brengsek. Cepat kali ngaku. Kenapa Ibrahim itu baik? Ibunya baik. Ibrahim punya ibu yang solehah luar biasa. Namanya Umailah. Saya kalau punya anak perempuan saya kasih nama Umailah. Oh, panggilan siapa? Mela. Insya Allah, perempuan yang baik. Tak ada cerita tentang ayah Nabi Musa. Bolak-balik dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai An-Nas. Tak ada satupun ayat bercerita tentang ayah Nabi Isa. Wa idh auhayna ila ummi Musa. Ingatlah ketika kami kirimkan ilham kepada ibu Musa. An ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut. La taqafi, jangan kau cemas. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki. Kau hanyutkan anakmu ini ke sungai Nil, tapi nanti kami akan mengembalikan dia kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya salah seorang rasul. Luar biasa. Dari Umailah lahir seorang anak Ibrahim. Dari Yohanes nama emak Nabi Musa, lahirlah anak yang soleh bernama Musa.
Isa malah tak ada ayahnya sama sekali. Isa tak ada ayahnya sama sekali. Ada seorang perempuan yang solihah, lama tak punya anak, namanya Hannah. Siapa namanya? Hannah. Maka berdoa dia kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar ya Allah saking inginnya punya anak. Nanti kalau aku punya anak, maka anak yang ada di dalam perutku ini akan aku jadikan dia sebagai muharrara. Makna muharrara artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak akan kerja lain. Kalau aku punya anak, dia tidak akan kusuruh tanam korma. Kalau aku punya anak, tidak akan aku suruh menjadi pegawai kerajaan. Kalau aku punya anak, akan kusuruh dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Saking inginnya punya anak, ya Allah. Falamma wada'atha qalat. Dan ketika dia melahirkan anak, apa kata dia? Inni wada'tuha unsa. Ternyata aku melahirkan seorang anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Cerita tentang anak perempuan yang datang laki-laki. Maka aku beri nama anakku itu Maryam. Hannah yang solihah melahirkan anak seorang perempuan yang solihah bernama Maryam. Maryam yang solihah melahirkan anak yang soleh laki-laki bernama Isa. Ibu Maryam baik, ibu Isa baik, ibu Musa baik, Ibu Ibrahim baik. Bagaimana dengan Ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu Muhammad bernama Aminah. Diambil dari kata amanah. Perempuan yang tegung memegang amanah, maka dia bernama Aminah. Maka lahirlah seorang anak terpuji dari rahim yang amanah itu. Lahirlah seorang anak yang terpuji bernama Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba. Begitulah ibu-ibu yang solihah tadi melantunkan solawat untuk anaknya, lahirlah anak yang soleh. Selesai prinsip-prinsip pendidikan anak menurut Rasulullah. Yang pertama, memilihkan ibu yang baik. Setelah dapat ibu yang baik tadi, yang kedua, ibu yang baik tadi mulai mengandung anak wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, wa hamluhu wa fisaluhu, masa mengandung menyusukan fi amaini, 2 tahun menyusukan anak, dikandunglah anak. Yang kedua, masa mengandung si ibu mesti banyak-banyak berzikir. Ibu mesti banyak zikir, Bu. Banyak ibu-ibu sekarang waktu mengandung dia bukan banyak berzikir, banyak berpikir. Berpikir nanti kalau anak ini laki-laki pakai apa, kalau perempuan ini gelang emasnya berapa kilo. Nanti kalau anak ini gimana kerjanya, gimana. Pikir itu penting. Pikir itu pelita hati. Lama-lama berpikir, sakit hati. Maka ibu-ibu yang hamil banyak berzikir. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil, mudah-mudahan cepat hamil. Ustadz, doakan saya Pak Ustadz, udah umur 40, belum juga hamil. Kenapa Bu? Belum nikah. Mana bisa hamil tak nikah? Kecuali mukjizat Nabi. Oleh sebab itu maka ibu-ibu hamil banyak-banyaklah kalian berzikir, Bu. Afdalul zikri seabdal zikir la ilaha illallah. Kenapa ibu yang hamil disuruh zikir? Karena orang hamil itu bawaannya ketakutan, emosionalnya terganggu, bawaannya tidak normal, tidak seperti biasa. Biasanya dia nengok lakinya biasa aja. Pas nengok, bang aku nengok gue mau muntah gitu. Kadang penciumannya terganggu, kadang dia. Betul tak yang saya cakapkan ini? Betul kan? Nah, nanti saya cerita emosionalnya terganggu. Alah macam pernah hamil aja. Saya pun baca-baca buku, cerita-cerita orang, cerita almarhumah emak dulu. Kenapa begitu? Karena perempuan sedang dalam keadaan hamil jantungnya. Tidak ada yang bisa menenangkan hati jantung seorang ibu hamil kecuali zikir. Banyak juga sekarang ibu-ibu hamil tenang aja. Tenang. Tak ada. Kok tenang?
Sholat tak pernah, zikir tak pernah, baca Quran. Tenang aja, karena kamu tenang, rupanya pakai sabu-sabu. Banyak kan perempuan hamil ditangkap polisi, pas dicek positif pakai sabu-sabu. Tapi ibu tenang, kenapa berzikir? Waktu sedang hamil tuh zikir, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau suaminya baik, astagfirullah, astagfirullah. Kalau suaminya astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Diadakanlah tur. Tahu tur? Jalan-jalan. Diadakanlah tur jalan-jalan. Apa? Diadakanlah tur. Diadakanlah tur. Saksikan acara ini disiarkan oleh 104,7 FM Big Radioku Batam. Diadakanlah tur. Tempat tur ini di Moskow. Apa nama tempat turnya? Moskow. Moskow itu tempat Vladimir Putin. Putin, bukan yang di asam pedas itu. Itu Putin, ini Putin. Tahu ibu di mana kampung Putin? Rusia. Berapa geografi ibu? Dibawalah mereka ke museum di Moskow untuk melihat lukisan yang cantik-cantik, untuk menengok lukisan klasik yang indah-indah dan diiringi suara musik lembut Beethoven. Telinganya dihiasi dengan musik yang lembut-lembut, matanya dihiasi dengan lukisan yang cantik-cantik, tapi saya tidak bisa ikut tur ini. Karena yang boleh ikut tur syaratnya ibu-ibu hamil. Apa tujuan tur di museum ini? Supaya anaknya di dalam tenang. Kira-kira Nabi pernah tak mengajarkan ini? Mana ada diajarkan Nabi? Pergilah kalian ke museum, menengok lukisan, mendengarkan musik Beethoven. Tidak ada. Tapi perempuan mengapa hatinya tenang waktu hamil? Karena matanya menengok Al-Quran. Pak Kiai, saya sedang hamil Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi apa mata saya yang semesti saya tengok Pak Kiai? Kata Pak Kiai, tengok Quran. Saya enggak sanggup baca Quran semuanya Pak Kiai. Tolong pilihkan satu surat Pak Kiai. Kata Pak Kiai, pilihlah surat Yusuf. Supaya apa? Supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Itu tidak ada dalam hadis. Itu ijtihad Pak Kiai. Karena ibu tak sanggup baca Quran semuanya. Maka dipilihkannya surat Yusuf. Ibu pun baca surat Yusuf terus. Baca surat Yusuf. Begitu anak lahir, dia salah sangka. Disangkanya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir, hitam pendek. Komplain pula ke Kiai. Pak Kiai, katanya kalau membaca surat Nabi Yusuf anaknya ganteng. Cuman Kiai ini orangnya sabar, lembut, tenang. Bojone ndi? Datanglah suaminya. Iki bojone. Iya, podo kan? Ya podo. Nah bojone ireng ya putune ya ireng. Nah, oleh sebab itu maka ibu yang sedang hamil mesti banyak-banyak baca Quran. Ini ibu hamil main game online. Game online yang bukan game online yang sedang permainan anak-anak, menembak pula. Makanya anak itu lahir menembak aja. Kepala bapaknya pun ditembaknya. Mata ibu tengok Quran, mulut ibu baca Quran, capek baca Quran tutup berzikir, mata pedas panas tutup berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dulu emak saya waktu mengandung saya datang dia ke rumah kiai namanya Syekh Muhammad Ali.
Assalamualaikum Syekh Muhammad Ali. Waalaikumsalam. Saya sedang hamil nih. Kata bidan, saya sakit-sakitan, anaknya pun juga sakit. Kasihlah saya zikir apa yang bagus untuk saya baca waktu anak saya sedang dalam kandungan ini. Lalu kata Syekh Muhammad Ali, bacalah ini. Apa? Baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa.